bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, dan sukacita di pagi hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami rindu mendengarkan firman Tuhan lewat renungan kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai hati kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin, menolong, dan menyertai kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amanginang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita kembali mendengarkan renungan kita di pagi hari ini yang tertulis dalam Imamat pasal 20 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jala ikon radotan muna aka paretaku, dohot mangulahon akai, ai audo Jahoba nababadiahon hamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik renungan kita di pagi hari ini adalah taat kepada Tuhan yang menguduskan. Taat kepada Tuhan berarti taat kepada ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Artinya segala yang sudah Tuhan tetapkan dan segala yang sudah Tuhan perintahkan bukan hanya sebatas untuk didengar, bukan hanya sebatas untuk dipahami, dan tidak hanya sebatas untuk diketahui begitu saja. Tetapi hal yang terpenting adalah melakukannya. Jikalau kita hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, maka hal itu merupakan perbuatan perilaku yang sia-sia. Dan perbuatan yang demikianlah Amanginang yang sering sekali dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Sehingga Allah mengingatkan mereka supaya mereka taat kepada ketetapan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan tentunya Amanginang tidak hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi kita yang hidup di masa kini. Tuhan menghendaki supaya perintah-perintah Tuhan dapat kita pegang, kita lakukan, dan kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dalam renungan hari ini juga Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan yang menguduskanmu. Amanginang, kalimat ini jelas mengatakan bahwa kita telah berbeda dari yang lain, berbeda dari dunia. Kita telah dikuduskan oleh Tuhan Allah. Artinya kekudusan itu tidak dapat kita terima dari siapapun, sebab hanya yang kudus yang dapat menguduskan, dan hanya Allah yang kudus, bukan yang lain. Maka dari itu kekudusan itu hanya kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, yakni lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib, darah yang suci yang tidak berdosa. Jadi sangat jelas Amanginang, kekudusan itu tidak akan bisa didapatkan oleh manusia dari perbuatannya sendiri atau dari ketaatannya dalam melakukan ketetapan Tuhan atau karena ketaatannya dalam melakukan perintahnya. Mengapa demikian? Karena tidak ada dari seorang pun manusia yang dapat melakukan perintah Tuhan dengan sempurna.
Maka dari itulah ketaatan manusia dalam melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak dapat menguduskan mereka dari dosa. Tetapi ketetapan atau perintah-perintah Tuhan itu harus dilakukan oleh manusia sebagai respon atau ungkapan bahwa Allah telah menguduskan manusia itu dari segala dosa. Oleh karena itu, Amang Inang sebagai orang yang sudah dikuduskan, sudah seharusnya hidup dalam kekudusan. Karena Allah yang menguduskan kita adalah Allah yang kudus. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak kekudusan kita, yakni dengan menjaga perilaku agar terus mencerminkan kehidupan yang baik. Maka dari itu, Amang Inang, melalui renungan pagi ini, kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Maka dari itu, firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mendengar, terus menaati, dan terus-menerus melakukan segala ketetapan dan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.